pikiran itu sangat mengkhawatirkan. Tetapi juga saya mengajak supaya kita jangan terfokus di situ. Cukup banyak yang masih baik, keluarga yang masih baik, dan bisa kita contoh. Dan insya Allah dengan percontohan ini nanti bisa pikiran itu akan kita kurangi perlahan-lahan, insya Allah. Amin. Yang saya lihat adalah keceriaan itu yang dicatat oleh mahkamah dan sudah disiarkan begitu lugas, begitu transparan di surat kabar, di media, berbagai macam. Itu ada 11 penyebabnya katanya, faktornya. Tapi 11 penyebab itu bukan di situ yang kita kaji, itu buahnya, itu buah dari kejadian itu, faktor ekonomi katanya. Tapi ada satu faktor yang penting kita ketahui, yang perlu kita pahami, kalau mungkin ini kita amati dan kita hayati betul-betul. Faktor hati dan batin yang bersangkutan itu. Ada gejala yang muncul hari ini yang tidak terdeteksi, yang tidak dideteksi oleh 11 faktor tadi. Salah satunya adalah hidup gengsi. Hidup gengsi yang luar biasa saat ini, yang kalau dalam kajian akhlak itu adalah penyakit batin. Penyakit batin itu yang dibasmi. Sebagai kita lihat contoh, begitu mau sampai ke jenjang perkawinan, pernikahan, tanggal sudah ditentukan oleh nenek mama dan tuhan akad dan sebagainya. Yang dia pikirkan pakaian apa yang dipakai. Saya mendapat data ada yang 16 juta itu pakaian saja. Itu yang diingat. Kemudian nanti kosmetik mana yang akan digunakan, ya calon kecantikan mana yang akan digunakan, masjid apa walaupun mahal, bila mungkin pegawai datang ke masjid itu akan diongkosin. Kesiapan yang bersangkutan tidak disiapkan bagus-bagus. Saya melihat persiapan inilah yang perlu kita lihat, ini yang perlu kita hayati. Nah, apa yang terjadi di Aceh zaman dulu, nanti akan ada bahan diskusi lagi. Itu minimal 3 bulan sebelum itu sudah mendatangi ustadz, mendatangi tengku, mendatangi yang kita anggap bisa mendatangkan manfaat untuk perkawinan besok. Disiapkan anak itu betul-betul, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan dikhawatirkan kapan datang suami saya, di mana jodoh saya. Dikhawatirkan setelah dapat jodoh nanti gimana akanmu. Itu yang penting kita tanamkan. Setelah dapat jodoh gimana, apa yang sudah kamu siapkan untuk itu. Jadi dalam hal ini saya melihat apa yang terjadi angka perceraian, sudah saya lihat tadi di website, begitu dahsyat perkembangannya. Nah, perkembangan ini semacam tidak ada upaya-upaya yang dilakukan. Nanti kita lihat ada upaya yang mesti diambil oleh pemerintah, ada yang bisa diambil oleh masyarakat pada umumnya, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana? Bukan kita kaji faktor 11 faktor tadi, ekonomi, pertengkaran dan sebagainya, KDRT dan sebagainya. Bukan itu yang kita lihat. Itu gejala yang muncul setelah di dalam itu. Setelah di dalam itu yang kita perbaiki saat ini. Nah, jadi kalau kita lihat lebih jauh, termasuk di dalam pernikahan itu yang baca khutbahnya mesti disediakan yang baik. Bukan kuaket yang begitu sibuk akan menikahkan jam sekian ke sana itu mendirikan khutbah, apalagi tidak punya teks. Dia ngomong apa yang dia bisa ingat, asal jadi saja. Hendaknya itu butuh setengah jam paling tidak khutbah itu. Sampaikan betul-betul. Di saat pengantin itu siap berdua mendengarkan sebuah tausiah. Tetapi tausiahnya dihantam-hantam begitu saja. Itu sebuah sisi untuk memperbaiki ini. Nah, yang perlu kita lihat adalah ada 3 sisi yang perlu kita lihat dalam keadaan hari ini. Yang pertama itu masalah penampilan, ya. Itu namanya gengsi penampilan. Jadi pakaian yang penting nampak hebat, yang penting anak siapa saya. Termasuk orang tua juga memikirkan kalau mungkin mesti 2 lembu lah minimal dan sebagainya. Itu yang dipikirkan, bukan bagaimana mengokohkan anak ini ke depan. Yang kedua adalah makanan, ya makanan.
fashion, food, 2F. Ya, makanan yang dimakan juga itu mengganggu, ada hubungan dengan proses pernikahan setelah menikah nanti. Ada hal-hal yang tidak perlu diumumkan, hari ini diumumkan. Coba lihat itu di WA. Maaf, ada sebagian media malah menumpang dengan itu. Media set. Habis saya cukup banyak korban di sini. Diberitakan tentang apa yang saya lakukan, di belakangnya media set. Jual obat kuat, obat berbagai macam. Itu terbaca oleh calon pengantin. Itu juga bahaya bagi calon pengantin itu. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, tapi itu bisa dijaga dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah cara berpikir, ini filsafat namanya. 3F tadi. Pakaian, fashion, food, dan filsafat. Cara berpikir kita dimulai bahwa pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan, itu adalah bahagian kecil di dalamnya. Di dalam agama, menikahkan dua insan itu di dalamnya ada ta'abbudiyah. Ta'abbud ini yang tidak tersentuh dalam khutbah nikah selama ini. Bahwa apa yang dia lakukan itu di situ ada tanggung jawab, itu ada disebut secara hukum. Tetapi bagaimana posisinya membahagiakan suami, membahagiakan istri, itu adalah ibadah bagimu. Dan ujung-ujungnya satu ketika kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Dan itulah jalan satu ketika kamu akan mudah mendidik anak-anakmu. Jadi ini yang perlu kita perbaiki. Tidak aja kita lihat faktor-faktor yang dicatat, yang dikemukakan itu. Dan saya juga melihat kalau mungkin ada hal-hal yang tidak mungkin disampaikan, yang usah disampaikan di media. Masalah faktor keceriaan tadi. Nggak usah dimediakan, tapi diatasi. Benar. Ada lembaga yang mengatasinya, disiapkan lembaga itu. Insya Allah nanti kita akan sampaikan ke depan. Jadi untuk itu saya mengatakan dan sekaligus mengajak, apa yang terjadi di Aceh ini belum parah sekali. Mungkin satu ketika akan lebih gawat. Masih banyak yang baik. Dan untuk itu ayo kita berpikir sama-sama. Aceh ini apalagi dengan syariat Islam jangan disampaikan. Jangan disalahkan syariat Islam itu. Tetapi kita yang belum pandai menjalankannya atau yang belum pandai belum pandai untuk menyampaikannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Berarti Ustaz ya, kontrol diri kita ini ya paling penting sekali ya untuk saat ini ya. Ketika kita akan menuju jenjang ke pernikahan atau yang lebih serius lagi pastinya ya Ustaz ya. Nah, tadi kita udah ngobrolin tentang ini ya, kalau muda tadi Ustaz udah bilang ada 3F ya, yang ini saya catatnya tadi bahasa Indonesianya nih. Pakaian, makanan, dan filsafat, cara berpikir kita ketika kesiapan yang harus benar-benar kita siapkan ketika kita akan menuju jenjang pernikahan gitu ya, selain tadi kesiapan dari hati kita nih kalau muda. Nah, Ustaz kira-kira banyak kan ini angka perceraian di Aceh, apa saja yang menjadi faktornya dibandingkan nih dulu dari di era zaman mungkin teknologi tidak secanggih sekarang. Berarti seperti kita lihat orang sekarang apa-apa selalu diposting di media sosial gitu ya kan. Galau aja diposting di media sosial, apalagi sampai mungkin yang berhubungan dengan rumah tangga mereka gitu ya. Ini gimana nih menurut ya, saya melihat ya apa yang terjadi saat ini oleh sebagian ceramah mengatakan itu akibat kemajuan teknologi dan sebagainya. Tapi yang jelas dalam hal ini adalah kekosongan rohaniah, yaitu yang perlu kita isi. Yang berjodoh itu, yang menikah itu adalah dua insan yang siap untuk dinikahkan. Dan setelah yang menikahkan siap menjalankan rumah tangganya dengan baik. Dan insya Allah sampai kepada suatu tahap mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan itu nanti ada ucapan, engkaulah satu-satunya, tidak ada lagi wanita lain selain kamu. Kemudian lagi perempuan juga mengatakan sebaliknya. Apa maksudnya? Perceraian itu adalah satu yang tidak dibayangkan. Perceraian itu adalah satu yang ditakutkan. Perceraian itu adalah suatu yang tidak enak kejadian. Apabila bercerai nanti kita ingatlah status menjadi janda gitu. Status menjadi duda.
anak bagaikan anak yatim, walaupun tidak anak yatim, bagi yatim, menyusahkan hidupnya dan sebagainya. Puncaknya adalah gengsi. Nah, saya katakan tadi, bagaimana di Aceh selama ini berjalan dengan baik, bagus. Itu ada tradisi di sebagian Aceh, itu anaknya sebelum dinikahkan, itu minimal itu setahun di pesantren dulu. Khusus kajian itu masalah pernikahan, bagaimana menghadapi mertua, bagaimana menghadapi kakak ipar dan adik ipar, bagaimana nanti kalau kita hidup dengan bersama-sama dengan mertua dan sebagainya. Itu diajarkan dulu, dan ada rambu-rambunya mesti diingat, dan kemudian ujung-ujungnya adalah bagaimana pasanganmu itu menjadi temanmu di akhirat nanti, bukan alam yang saat ini sedang bergejala di dunia ini. Oke. Berarti ya kalau muda ini dari ke depannya. Oke, kalau muda sebentar lagi kita balik lagi ya. Jangan kemana-mana, saya masih tunggu Anda nih ya kalau muda di nomor kita di 0823 6304 5106. Stay close on Unique 106 FM Aceh Radio hari ini.